kalau buat saya kemurahan hati itu harus jadi DNA-nya kita. Nah, itu masalahnya. Nggak harus kaya dulu, nggak harus berada dulu. Tapi setiap kita sebagai orang percaya seharusnya murah hati. Karena memberi adalah gaya hidup. By the way, Kenapa? by the way kemejanya mentang-mentang kemarin saya sindir ya kan. Masih polos mewah. masih kalah sama ini nih. Sama tabnya masih kalah. Anda kalau mau lihat tabnya Koji kayak gimana? Iya, ini. Anda bisa pergi ke YouTube ya, lihat video. Apel keruak. Hari ini ya dari tadi kita berbicara tentang kehidupan hamba Tuhan ini serba mewah. Iya, situ hamba Tuhan kan. Kemarin kita sepakat kan? Iya sih. Iya kan? Kita semua hamba Tuhan. Kan tuannya sama kan? Betul. Nah, kita semua hamba Tuhan. Betul. Ya kan? Tapi ini hidupnya mewah. Tapi situ mewah. Mewah. Situ gitu kan? mewah. Tapi saya suka memberi. Us. Salah nggak nih? Hari ini kita sudah tersambung kok. Kenapa? Di line, kita ngajak ngobrol ya? Bukan line telepon ya. Ini kita bersumpah bersama Pastor Edwin Yahya. Ini perdana. Kita bersumpah bersama Pastor Edwin ya. Beliau ini dari Satu Jiwa Ministry, komunitas Satu Jiwa Ministry dan gembala dari Bethesda Blessing Church Semarang. Berarti komunitinya satu jiwa toh? Satu jiwa. Kita tanya ya. Shalom Pastor Edwin. Halo. Shalom. Iya. Halo. Iya. Satu Jiwa Ministry. Ini bukan artinya jiwanya cuma satu aja ya. Yang hilang itu ya. Enggak, ada filosofinya begini nih. Bahwa satu jiwa itu sangat berharga. Lah ya yang hilang itu ya. Yang dicari itu. Ya, jiwa yang terhilang. Jadi makanya fokus kita adalah nggak cuma mengumpulkan tapi merawat, memuridkan. Belum. Karena seringkali kita kehilangan esensi kan. Kita bisa ngumpulin orang banyak tapi kita nggak memuridkan mereka, nggak membapai mereka. Betul. Karena betul. Nggak ada 1000 jiwa, nggak ada 1000 jemaat tanpa diawali dari satu jiwa yang dimuridkan. Ya iyalah, betul. Nah kalau penampilan Bapak Gembala satu ini saya sorot gitu ya. Bapak suka nyorot deh. Iya. Asal jangan nyolot. ini milenial banget ya, 30-an, cool, keren gitu. Kayaknya frame kacamatanya mewah ya. Sebentar saya lihat ada mereknya nggak ya? Nggak usah dicopot. Di zoom. Nggak usah dicopot Pastor. Tapi ini emang bener ya. Katanya Koji gaya hidupnya hamba Tuhan itu biasanya sering jadi sorotan Pastor. Iya. Tapi kalau kita back to Bible, sebenarnya gaya hidup hamba Tuhan itu harusnya kayak gimana sih Pastor? Iya. Kok ngeributin hal-hal yang fisik gitu ya. Mewah itu kan fisik ya. Mobilnya lah, kacamatanya lah, jam tangan lah gitu ya. Sampai yang nggak kelihatan loh bau. Wih, bau parfumnya. kok maksud saya itu gini loh. Kenapa ya jemaat kok ngeributin kayak gitu? Padahal saya rasa apakah itu dibahas gitu dalam Bible bahwa seorang hamba Tuhan itu nggak boleh berpenampilan mewah gitu. Gimana Pastor? Masalahnya sih bukan apa ya. Jadi gini loh. Kalau bicara boleh atau nggak boleh sih itu bicara kembali lagi pada pribadi masing-masing kan sebetulnya gitu kan ya. Kita punya pengertian sendiri-sendiri. Tapi kembali lagi pada esensi awalnya, pada waktu kita menjadi hamba Tuhan, namanya juga hamba Tuhan kan. Kita menjadi hamba Tuhan, kita melayani Tuhan. Role model kita siapa sih sebetulnya gitu loh. Ini yang harus menjadi indikator daripada pelayanan kita sebetulnya. Kalau saya pribadi, nggak usah sebagai hamba Tuhan aja, tapi setiap orang percaya, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kita punya sebuah target dalam hidup kita untuk bagaimana caranya kita bisa mengembalikan rancangan Allah yang awal terhadap manusia, yaitu serupa dan segambar dengan Dia. Nah, berarti ini nih tangkapnya. Berarti ketika aku jadi orang percaya, apalagi jadi hamba Tuhan, berarti yang harus gue kejar, yang harus gue bangun dalam kehidupan gue ini adalah apa? Bagaimana Christ-likeness itu semakin nyata. Kan? Gimana keserupaan dengan Kristus itu harus semakin muncul, semakin nyata dalam kehidupan kita. Nah, berarti yang harus kita bangun ukurannya adalah ukuran Kristus. Nah ini kan. Oke, saya catat di situ, maaf, keserupaan dengan Kristus. Keserupaan itu kan bukan menyangkut fisik ya. Saya kan nggak harus gondrong gitu kayak yang digambarin gitu kan. Iya saya nggak bisa tumbuhin jenggot. Iya, saya nggak harus pakai jubah putih gitu sampai ditarik-tarik jemaat jubahnya gitu kan, nggak kayak gitu kan mengarahnya kan.
Enggak. Iya. Lebih kepada karakter, Kenapa? kepada sikap, Setuju. pola hidup, Betul, ya kan? betul. Lebih kepada karena gini, karena kita kan harus mencerminkan kemuliaan Tuhan kan. Betul. Muka yang tidak berselubung. Iya. 2 Korintus 3:18 kan bilang gitu kan. Iya. Kita harus kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak berselubung. Iya. Nah, artinya nggak berselubung ini loh. Artinya nggak perlu dibuat-buat. Mencerminkan kemuliaan Tuhan nggak perlu dibuat-buat. Kenapa? Karena dengan sendirinya pada waktu kita punya keintiman dengan Tuhan yang berkualitas, maka otomatis keintiman kita dengan yang berkualitas itu akan membuat kita pasti akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan, berarti kita intimnya sama siapa? Ya. Mencerminkan kemuliaan siapa ya? Kemuliaan dirimu, Jo, dengan brandednya itu. Nah ini. Kalau misalnya, ya kita balik lagi ke topik ya. Branded nih. Tapi murah hati, saya suka memberi. Kok tahu? itu gimana? Iya. Maksudnya diimbangi gini loh. Mungkin orang kan nyolotnya gini ya. Ketika mereka mensorot, lu mewah, tapi mewahnya nggak sendirian kok, dibagi-bagi juga kok gitu ke jemaat misalnya gitu. Ya kalau kemurahan hati itu kan memang salah satu buah Roh Kudus ya, saya pikir ya. Memang harus dimiliki oleh setiap kita, mau kita mewah atau belum mewah. Nah, gimana nih? Setuju banget. Kalau buat saya kemurahan hati itu harus jadi DNA-nya kita. Nah itu masalahnya. Nggak harus kaya dulu, nggak harus berada dulu. Tapi setiap kita sebagai orang percaya seharusnya murah hati. Karena memberi adalah gaya hidup. Ya harusnya begitu gitu loh. Jadi ya kalau misalnya dia orangnya misalnya mewah tapi murah hati, saya nggak kagum gitu loh, karena seharusnya murah hati itu gaya hidup. Iya. Saya itu bukan nilai tambah. Betul, bahkan janda yang memberi dari kekurangannya itu yang membuat kita kagum. Iya. Kalau kita memberi murah hati dari kelebihan kita ya wajar gitu kan. Tapi ketika kita punya kemurahan hati, bisa memberi justru pada waktu kita sendiri juga lagi butuh, itu yang luar biasa. Betul. Jadi saya sebagai jemaat yang suka nyinyir gitu, sikap saya bagaimana ya? Kadang-kadang kita itu kan, saya bukan membela salah satu hamba Tuhan, saya juga bukan membela jemaat ya. Tapi kadang-kadang hamba Tuhan ini di satu sisi tuh keterlaluan sih memang gitu loh. Tapi juga di satu sisi ada yang Koji bagikan tadi ya. Ada jemaatnya dari Koji, ada pendengar gitu kan bilang, kok kayaknya kaosnya mahal banget ya Gideon ya. Nah itu di satu sisi jemaat itu mulai menyorot hamba Tuhan itu kayaknya kok dia terlalu mewah. Sementara kita jemaat ini berjuang setengah mati loh, apalagi kondisi sulit seperti ini. Kok masih sempet-sempetnya pakai Alphard-nya lah, jam Rolex-nya ditunjuk-tunjukin, kayak nggak punya empati gitu loh. Saya kan maksudnya kan gembala atau hamba Tuhan tuh serasa sepenanggungan gitu. Tapi menurut saya ya kalau itu duit-duitnya sendiri ya, kan ada juga ya beberapa gembala di kalangan denominasi tertentu yang diizinkan menjadi pengusaha gitu, kan duit-duitnya sendiri gitu loh. So lu ngapain ribut gitu jemaat, hello. Iya, jadi sebagai jemaat harus gimana Pastor? Iya, mesti gimana nih? Ya jangan fokus sama orang lain aja. Ngapain juga harus fokus sama orang lain. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nggak utuh sama nggak aman kan, dengan dirinya sendiri gitu loh. Nggak utuh nggak aman loh, nggak utuh nggak aman, catat tuh. Saya setuju tuh. Berarti nggak utuh nggak aman. Berarti ada jemaat yang bilang kayaknya jam tangannya baru nih Pastor. Jangan-jangan dari duit pemberian saya. Kamu kok sampai mikir kayak gitu? Tadi sebelum call sama Ko Edwin tadi, saya ngobrol sama Pak Ari. Pak Ari, iya juga ya, benar juga ya. Iya. Kamu puluhan itu kan berapa? 1 juta ya? Itu jadi jam Rolexnya gembala. Jadi jangan seperti itu ya, Pak. Kok sampai kepikiran kayak gitu ya? Gak nyangka loh. Ini kepikiran yang gimana ini? Iya. Berarti saya julid, oke saya pergi. Pengalaman pribadi sih. Gak utuh, gak aman, insecure ya. Oke. Iya. Jadi sebetulnya gini, kayak ada satu bait ya, bait dari doa Bapak kami ini keren banget. Gimana? Kalau doa Bapak kami itu sebetulnya tentang lifestyle, pola hidup orang Kristen sih sebetulnya. Yang berkata begini, berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Berilah kami hari ini makanan kami. Our daily bread. Yes, perhatikan baik-baik. Berilah kami makanan siapa?
Kami. Kami yang secukupnya. Ya. Nah, di kalimat itu ada pesan yang terselubung yang mau diajarkan kepada kita bahwa kita ini harus punya keyakinan betul dan rasa aman dan nyaman betul, rasa syukur yang besar terhadap kepercayaan kita bahwa kita punya punya berkatnya masing-masing gitu, yang itu pas dan tidak kurang tidak lebih. Makanya berilah kami makanan kami. Nah, seringkali ya kita ini anak-anak Tuhan terlalu sibuk dengan gini, berilah kami makanan dia. Baik. Ngerti maksudnya? Makanan dia yang Tuhan cukupkan buat berilah dia. Kami makanan mereka. Artinya apa? Ketika kita mulai membandingkan hidup kita, sibuk membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, maka itulah masalah kita. Oh, maksudnya berilah kami seperti yang engkau beri ke orang lain itu yang lebih mewah gitu. Itu kan masalah. Iya, saya barusan paham. Itu artinya ya rumput tetangga jauh lebih hijau, masalahnya di situ ya. Nah, permasalahannya gini, rumput tetangga lebih hijau kan bukan berarti kita nggak punya rumput kan. Kita punya rumput tapi nggak dirawat. Kita punya rumput tapi nggak dikelola. Betul. Rawatlah dengan mengucap syukur dalam segala hal, Jo. Mencukupkan diri itu juga itu penting. Iya, betul sekali. Tapi kemewahan itu ya, aksesoris fisik kemewahan itu kan memang tanpa sadar kita itu sedang pamer mungkin ya dengan kesombongan nih. Mahal nih gitu. Ya. Sampai saya bilang di zaman kayak gini, lu ngapain gitu beli gadget mahal-mahal? Hello, mau diliatin ke siapa gitu ya kan? Paling orang rumah doang gitu. Kan lagi isolasi semua. Kan kalau gitu. misalnya pakai Instastory kan bisa ada tulisan bawahnya, made by apa gitu kan. Iya, tapi kan yang lihat, aduh gak habis pikir. Jadi yang bahaya itu maksud saya gini loh, ketika mereka ini mulai larut dengan sah-sah aja gitu, misalnya seorang hamba Tuhan beli, toh duit-duitnya sendiri, misalnya nggak pakai duit jemaat, ya kalau duit jemaat perpuluhan persembahan semuanya itu bisa dikelola dimanage dengan baik, sementara dia pengusaha, kan nggak masalah gitu. Tapi perlu wise juga ya kayaknya ya. Betul. Melihat jemaatnya, seperti Pastor Edwin ini kan ada di pelayanan kaum marginal katanya. Iya tadi. Iya. Coba Anda bayangin ya kalau pakai motor yang antik itu, yang unik, yang mungkin masih oke gitu ya. Kalau kaum marginal tuh justru lebih retro lah mungkin gitu ya. Tapi kalau Anda pakai Alphard gitu mendatangi mereka kan ya gimana ya perasaan mereka ya? Agak gimana gitu. Jadi aneh kan, jadi nggak nyambung. Bikin satu jarak kan, gap kan. Betul. Jadi nggak nyambung gitu. Ya, jadi Anda pribadi gimana menempatkan diri Anda ke gaya hidup ketika melayani itu secara fisik ini? Secara fisik ya karena yang pertama kali dibangun ada rasa aman, rasa nyaman dulu, rasa aman dan rasa utuh dulu. Betul. Makanya saya nggak perlu menjadi nggak perlu mencapai sesuatu untuk diri saya gitu loh, nggak perlu pencitraan untuk diri saya karena akhirnya kita capek sendiri kan, kita capek malah kita nggak maksimal dalam pelayanan kita. Makanya ya apa adanya aja. Jadilah diri kita sendiri, itu yang terbaik sih sebetulnya. Jadilah diri kita sendiri. Lu nggak harus pakai yang branded, lu tetap lu gitu loh. Dan tetap berharga di hadapan Tuhan. Itu masalahnya kan. Dan tetap bisa bermakna untuk orang lain. Ya. Itu makna kan? sebenarnya jadi, dari diri kita. Bukan masalah apa yang kita pakai kan. Masalah apa yang kita pakai dan yang kita miliki. Jujur sampai sekarang ini ya, saya belum punya mobil. Baik. Dan saya aman. Coba ya, nanti bisa ditampilkan rekening Pastor Edwin. No. Bukan itu. Kalau Pastor Edwin nggak mau, berarti rekening kita. Bukan. Bukan itu. Enggak, lanjut. Iya, silakan Pastor. Iya. Karena gini loh. Dan saya tetap aman gitu loh dengan kondisi seperti ini. Saya harus naik online misalnya, harus naik motor, nggak masalah buat saya gitu loh. Justru naik online saya bisa banyak ketemu orang, saya bisa ngobrol sama orang. Bahkan saya membaptis 2 orang gara-gara saya naik online. Wow, mahkota Jo tersedia. Iya sih. Kalah kita ya. Edwin ada 2 sudah. Aduh, iya. Oke. Tetap be yourself lah intinya gitu ya, utuh. Dan merasa aman dengan dirinya tanpa harus dipenuhi dengan aksesoris fisik yang mungkin ada tambahan lagi tuh, bukan rasa aman kepada diri sendiri juga, tapi rasa aman sama Tuhan. Oke, Tuhan pasti akan memberikan saya sesuai dengan yang saya butuhkan. Mungkin kayak gitu ya, Bu ya. Betul banget. Dan you udah aman belum?
Saya? Saya sudah. Saya sudah juga. Ini 35.000. Saya mungkin agak mahal, yang penting ini tidak kredit. Emang gue 35 kredit, bro. Bisa loh zaman sekarang. Oke, mungkin kasih kesimpulan deh Pastor Edwin, karena waktu yang harus memisahkan kita. Mungkin kasih kesimpulan untuk topik kita hari ini. Pendeta serba mewah, tapi baik, suka memberi, murah hati. Salah nggak sih Pastor? Silakan. Saya ya nggak salah. Tapi murah hati itu memang sudah memang udah. Kalau punya Roh Kudus pasti berbuah itu brand unik yang dipercaya yang dimiliki oleh mereka yang percaya dalam Kristus. Oke, silakan Pastor. Kalau menurut Anda? Saya nggak salah sih. Kalau memang dia ada, ya kenapa enggak gitu. Ini kembali lagi pada esensinya. Ya. Esensi awalnya. Ketika jadi hamba Tuhan, ketika jadi pendeta, tujuanku itu apa sih? Untuk jiwa-jiwa. Tapi kan baik-baik. Di mana ada Yesus, ada perubahan di situ. Amin. Di mana ada Yesus muncul, ada pemulihan di situ. Yes. Nah, permasalahannya begini, apakah kemewahanku ini sudah membawa perubahan belum? Apakah kemewahanku ini sudah membawa pemulihan belum terhadap orang-orang sekitarku? Buat apa kalau misalnya ini sorry to say, buat apa kalau saya bisa pakai barang mewah tapi misalnya full timer saya masih ngutang loh ternyata. Iya. Malu-maluin loh itu. Wah. Oke. Ya, kan? Nendang kalimatnya. Oke. Very simple gitu loh. Iya. Nah, permasalahannya gini, kita bisa lihat itu benar atau nggak benar dari ukurannya dari sekitar dulu aja. Inner circle-nya dulu aja. Gimana kehidupan inner circle-nya? Baik. Nah, sesimpel itu sih sebetulnya. Jadi ketika mewah sendirian tapi yang di sekitarnya masih susah, ya sudah, tahu sendiri lah. Anda bisa jawab sendiri ya, titik-titik di bawah. Iya. Saya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ketemu dulu lah. Ke inner circle-nya dulu, full timernya, wakilnya, apapun lah. Atau keluarganya mungkin ya, Pak? Betul. Apalagi keluarganya. Iya. Saya jadi mikir ya, gimana ya nasib kamu ya sebagai full timer ya. Pak Rianto gimana ya? Kok tertuduh ya saya malah ya? Terima kasih Pastor Edwin sudah menyampaikan pesan-pesan kami. Katakan amin. Amin. Oke, Pastor Edwin ya. Mantap nih obrolan yang sangat hot di channel YouTube kami ya. Sukses selalu, tetap menjadi diri apa adanya. Betul. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dipulihkan ya. Tapi kalau misalnya Anda Sobat Ida mau follow Ko Edwin via Instagram boleh, silakan ya. Anda boleh. bisa Mana, saya lihat follow. Kesehariannya, Anda bisa follow di @Edwin Yahya. Disambung Koji. Nyambung. Edwin Nyambung Yahya. semua. Oke, Edwin Yahya. Edwin EDWIN Di situ bisa dilihat ya kesehariannya Pastor Edwin. Boleh kenalan? Boleh kenalan di DM ya. Boleh banget. Langsung di DM di sama Coach. Iya, Love God, Family and People. Wow. Cafe and Film Enthusiasm. Wah. Berarti filmnya filosofi kopi dong. Ini bukan probot ya. Oke, thank you Pastor Edwin untuk waktunya. Kita ngobrol di lain kesempatan ya Pastor. Doa saya Pastor Edwin sehat selalu. Salam juga buat istrinya. Thank you. Sama, sehat Tuhan selalu Yesus juga. memberkati. God bless you all. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.